Yuk jalan. Ya, kita lanjut lagi polemik yang membahas tentang mewaspadai hantu komunisme. Saya ke Boni. Ya. 3 temuan yang disebutkan oleh Bung Nanang tadi, apakah itu merupakan Saya dasar-dasar? Bung Nanang yang Ya. soal menghancurkan patung. Seharusnya kan Bung Nanang kalau patung itu kan nggak boleh kayak di Purwakarta dihancurkan, setuju harusnya. Tapi begini, kalau menurut saya begini, ini soal simbol. Museum di Lubang Buaya itu reliefnya kalau Anda periksa, saya sejarawan, saya meneliti sejarah, itu tidak semua benar, ya. Jadi apa yang kita terima pelajaran sejarah selama saya ini dididik zaman Orde Baru, ya. Sampai lulus SMA, saya percaya betul apa kata buku sejarah. Ikut nonton film juga berkali-kali. Tentu saja. Oke. Sampai kemudian kuliah di jurusan sejarah dan kemudian melakukan riset dan menemukan kenyataan lain yang berbeda dari apa yang selama ini kita pelajari dan terima. Nah, persoalannya di kita itu seperti yang terjadi akhir-akhir ini itu campur aduk antara itikat dari pemerintahan sekarang untuk menyelesaikan persoalan masa lalu, ya kan? Kemudian campur aduk dengan kebangkitan PKI. Ini dicampur aduk. Sebetulnya kan nggak ada hubungannya ini. Ini kan atas nama kemanusiaan, betul nggak Pak Jenderal? Atas nama kemanusiaan. Ya kan kalau soal kemanusiaan ini kan melampaui semua urusan. Anda agamanya apa, rasnya apa, ideologinya apa. Ini ada orang ratusan ribu dibunuh, paling tidak temuan riset-riset. Ada puluhan ribu dimasukkan ke penjara. Ya. Tanpa ada pengadilan, Oke. tanpa ada kepastian hukum. Bagaimana penyelesaiannya? Kemudian muncullah isu di blasting WhatsApp, kemudian di mana-mana saya juga terima. Itu macam-macam, katanya PKI akan kumpul tanggal 9 Mei, ulang tahun. Pada ulang tahun PKI itu 23 Mei. Saya bilang udah kayak lebaran aja pakai hilal, bisa maju, bisa mundur. Iya. Jadi ini saya kira udah campur aduk. Padahal itikatnya kan ini mau menyelesaikan persoalan masa lalu. Ingat pada masa Soekarno, ketika DITI, ada PRRI Permesta, itu sudah diselesaikan dengan rehabilitasi umum. Bahkan Presiden Soekarno juga memberikan gerasi kepada PRRI dan juga Permesta. Ya kan, itu juga ada penyelesaiannya. Artinya ada kepastian hukum. Nah, yang sekarang ini, yang terjadi di tahun 65, 66, setelah orang-orang yang dituduh dan juga terlibat secara langsung dalam pembunuhan jenderal, termasuk ayahnya Pak Jenderal Jenderal Agus ini, itu kan sudah diadili. Kolonel Untung dihukum mati. Semua rata-rata dihukum mati, seumur hidup. Nah, ini yang setelah itu ada lagi. Di bawah itu orang dibunuh, dipenjarakan. Itu kan harus diselesaikan. Kita tidak mau membawa beban, terutama saya. Bung Nanang juga mungkin sama. Kita di produk Orde Baru juga. Tidak mau kita membawa beban ke depan. Oleh karena itu harus diselesaikan. Dan jangan dicampur adukan dengan kebangkitan PKI. Ini kan kayak membuat isu ini semakin blunder. Oke. Sebetulnya saya percaya tidak ada itu mau membangkitkan PKI. Jadi ini cuman dicoba di spin ya, jadi kayak spin doktor gitu. Ya. Jadi coba diputar-balikan isunya sehingga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ini tidak jalan gitu. Saya curiganya seperti itu. Oke, Pak Agus punya kecurigaan seperti itu bahwa ada orang di dalam tubuh pemerintahan yang tidak ingin rekonsiliasi? Kalau kita melihat gejalanya ya, kenapa ini muncul dalam akselerasi yang begitu cepat dalam waktu yang sangat singkat. Kita patut curiga dengan fenomena itu. Kalau munculnya itu adalah alamiah, pasti dia akan membutuhkan waktu yang agak lama untuk berakselerasi. Ya. Kemudian juga bersamaan dengan simposium. Tapi saya melihat bahwa keadaan seperti ini memang tidak bisa dihindari. Ini adalah sebuah pembelajaran untuk bangsa yang harus kita lalui. Ini menunjukkan bahwa trauma itu masih ada pada masyarakat. Trauma itu tidak diderita hanya oleh korban ex-PKI, tetapi trauma ini juga diderita oleh yang dulu itu berada pada pihak yang berlawanan dengan ex-PKI, yaitu pemerintahan. Karena mereka merasa ketakutan oleh PKI. Jadi oleh karena itu juga kita mencari jalan keluar untuk menyelesaikan trauma ini sebagai sebuah penyakit bangsa. Yang sebetulnya sudah berlalu 50 plus tahun yang lalu. Masa kita tidak bisa menyelesaikan sih sebagai sebuah bangsa? Jadi kita mencari jalan keluar untuk memandang ke depan. Bagaimana kita bisa untuk berdamai dengan masa lalu dan kita memulai dengan lembaran baru yang
memulihkan kembali harkat dan martabat manusia Indonesia dalam sebuah masyarakat Indonesia yang baru. Oke, ada pertanyaan saya yang sangat personal kepada Pak Agus, bukan sebagai Gubernur Lemhanas, tapi sebagai putra dari Legend Sutoyo Sisomiharjo yang terbunuh dalam tragedi komunisme itu. Dan Pak Agus juga seorang TNI. Kenapa kemudian Pak Agus seolah-olah berbeda dengan TNI yang lain, ingin masalah ini diselesaikan? Mungkin karena saya menggunakan logika ya. Saya ralat dulu, ayah saya itu bukan Letjen tetapi Mayor Jenderal Anggota. Jadi waktu gugurnya itu Brigjen. Ya karena timbul pertanyaan sebetulnya, kalau kita menggunakan logika ya, kenapa sih bangsa ini tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan masa lalunya yang telah berlalu 50 plus tahun. Kita kalah dengan bangsa-bangsa lain. Apa dampaknya ini? Dampaknya ini adalah bahwa kita akan dilihat bahwa tingkat peradaban kita rendah. Bahwa kita tidak mampu untuk secara jujur melihat masa kelam kita di masa lalu. Dan kemudian juga mengapa ini diperlukan? Salah satu yang tidak pernah terdengar saat sekarang ini adalah bahwa pengungkapan atau cerita-cerita tentang kejadian-kejadian sebelum tahun 65. Kalau ini adalah rekonsiliasi untuk mencari solusi, bukan berarti bahwa kita memberi angin kepada komunis. Gitu, Bu Popon, ya? Bukan berarti bukan juga memberi angin. Bukan juga kita akan menghidupkan komunis gitu. Tetapi bahwa kita ingin juga untuk memaksa pihak kiri untuk ikut bertanggung jawab atas terjadinya tragedi 65. Bahwa sebelum 65 tangan PKI itu juga berdarah. Dan ini tidak pernah kedengaran dalam publik gitu. Artinya kedua belah pihak sebetulnya harus mengakui ada kesalahan dan kemudian maju sama-sama. Bung Bonar? Well, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu kan ada hutang reformasi, Bung Latif. Dan juga menjadi tekanan dari politik nawacita, menjadi janji kampanye dari Presiden kita sekarang, Presiden Jokowi. Dan kita telah 18 tahun lewat dari masa reformasi. Transitional justice di negara-negara lain itu biasanya periodenya adalah 1 sampai 7 tahun. Kita sampai 18 tahun ini hampir tidak tiga ada kali maju, lipat. Sangat tidak ada langkah maju. Dan kemudian bukan hanya peristiwa 65. Pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya pun juga sampai sekarang belum ada kejelasan. Ini beban bagi kita. Dan saya setuju bahwa memang mengapa perlu ada pengungkapan kebenaran, perlu ada rekonsiliasi, adalah bagian dari kita untuk belajar dari masa lalu demi menatap masa depan. Dan kita banyak menarik pelajaran apa yang salah, sehingga kita bisa melangkah dengan tepat. Dan saya bisa mengatakan bahwa politik kita sampai sekarang masih diwarnai air keruh, politik ras, agama, dan politik labeling PKI. Itu adalah warisan-warisan yang terus terjadi. Jangan lupa misalnya kampanye ketika Presiden Jokowi. Kita tahu semua Jokowi kemudian berusaha disudutkan oleh lawan-lawannya pada saat itu sebagai dengan label PKI, komunis dan sebagainya. Itu terus terjadi. Apakah Anda mau bilang bahwa sebenarnya ini digoreng oleh elit-elit politik karena ada gesekan elit di atas? Kalau saya belajar dari sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, isu komunisme, bahaya komunisme, PKI gaya baru dan sebagainya, itu selalu muncul ketika terjadi gesekan di antara elit di dalam negara. Itu satu. Kalau sekarang apa? 2019 masih jauh. Di sini kita mau jujur saja, pasti ada elit-elit yang juga merasa bahwa mereka merasa terancam, bahwa kalau misalnya, karena pandangannya keliru, mereka merasa bahwa ini simposium atau rekonsiliasi ini adalah menghidupkan kembali PKI. Seakan-akan memaafkan PKI. Bukan, itu sesungguhnya yang kita cari. Makanya ketika kami dari kalangan civil society, dari pegiat HAM meminta negara meminta maaf, bukan berarti kemudian negara meminta maaf pada PKI itu keliru, cara berpikir yang keliru. Tetapi negara meminta maaf itu dalam artian bahwa negara mengakui bahwa pada periode-periode masa lalu ada jatuh korban yang warga negara Indonesia. Satu. Dan kedua, itu kesediaan negara untuk mencoba mencari dan mengobati luka-luka tersebut. Dan ketiga adalah keseriusan negara untuk menata kembali peradaban kita. Itu kenapa negara meminta maaf di situ, bukan dalam konteks misalnya negara meminta maaf kepada komunisme PKI atau dan kemudian menyetujui komunisme. Bukan bersama itu. Bu Nanang, ada dua hal yang berbeda ternyata. Minta maaf itu kepada kejadiannya, bukan berarti kemudian
membiarkan atau ingin menghidupkan kembali komunisme. Tapi apakah di lapangan temuan Anda ada upaya untuk menghidupkan itu? Iya, begini. Jadi rekonsiliasi itu sudah berjalan secara alami, ya kan? Anak-anak daripada Partai Komunis itu, ya kan, sudah bermasyarakat dengan masyarakat Indonesia dan lingkungannya, gitu kan. Tetapi apabila melakukan sebuah simposium, gitu kan, mereka mengkelompokkan sendiri, gitu kan, ini kan memunculkan kembali, gitu kan, memunculkan kembali, gitu kan, mereka seolah-olah menjadi korban, padahal komunis dan Partai Komunis Indonesia adalah pemberontak, ya, melakukan pemberontakan terhadap rakyat Indonesia, terhadap putra-putra terbaik Indonesia, para jenderal, terhadap para santri dan para kiai. Itu bukan saja 65, ya gak? Tapi tahun juga. 48. Ya. Mereka sudah pada saat itu, ya, Musso, ya, presiden Partai Komunis saat itu, mereka mendeklarasikan diri Republik Soviet Indonesia. Itu tahun 48. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, Pak. Ya gak? Yang harus kita cintai, ya gak? Oleh karena itu, ya, sebagai anak bangsa hari ini harus mewaspadai terhadap bahaya laten tersebut, terhadap komunisme gaya baru tersebut. Oke, termasuk dengan orang-orang yang kemudian muncul memakai lambang-lambang, apakah itu bagian dari kebangkitan itu? Ini kalau itu, ya, temuan-temuan itu ada kaos, ada sekarang tuh katanya stiker nempel di daerah Palembang sana. Itu kewajiban polisi dan TNI. Oke, baik. Popon biar ramai, bisa saya masuk? Bisa, boleh. Silakan. Jadi yang dikatakan rekonsiliasi secara alamiah itu sebetulnya melampaui satu tahapan, yaitu pengungkapan kebenaran. Kita tidak akan belajar. Jadi kalau hanya kumpul-kumpul saja, itu seperti kebakaran hutan. Atasnya apinya itu disemprot air, itu mati, keluar asap. Tapi bawahnya itu tetap akan menyala dan setiap saat dia akan terbakar lagi. Gitu. Jadi harus ada pengungkapan kebenaran untuk bisa saling berbagi dan mendengarkan untuk belajar bahwa keyakinan kebenaran itu tidak bisa datang hanya dari satu pihak dan bahwa kita belajar juga ternyata orang lain itu punya keyakinan atas kebenaran yang berbeda. Lantas bagaimana? Ini yang kita bicarakan. Oke, baik. Coba Bang. Kita istirahat dulu. Iya. Mangga. Cepopong, ya, bukan terpaksa harus menyampaikan sesuatu. Oke, tadi bagus bahwa harus ada kejelasan mengenai yang pada meninggal. Betul sekali. Pada saat di Madiun, itu ratusan kiai yang dibunuh. Kenapa Cepopong tahu? Karena suami Cepopong adalah prajurit Siliwangi yang waktu itu menyelamatkan. Ya, prajurit Siliwangi di Madiun waktu itu yang menyelamatkan negara kita. Kalau tidak ada prajurit Siliwangi pada saat itu, kita sudah jadi negara komunis di bawah Musso. Jelas itu. Jadi pada saat prajurit Siliwangi itu dihijrahkan, menurut Cepopong itu adalah hands of God, ya, tangan-tangan Tuhan. Kenapa harus dihijrahkan ke sana? Kalau tidak ada hijrah, kita sudah jadi negara komunis dan korbannya adalah para kiai, termasuk paman Cepopong. Oke. Siap.